Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bilqis Sudaimatun Nur dari program studi perbankan syariah semester 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait mini proposal, yang mana itu untuk tugas remedi mata kuliah metodologi penelitian kualitatif. Nah, mungkin langsung saja untuk penelitian yang pertama. Yang pertama yaitu penelitian studi kasus, yang mana penelitian studi kasus adalah metode penelitian yang mendalami suatu fenomena, kejadian atau subjek tertentu secara menyeluruh dalam konteks nyata. Biasanya penelitian ini itu mengumpulkan data tersebut itu dari berbagai sumber seperti wawancara, observasi, dan juga dokumen untuk memahami mengapa dan bagaimana suatu kasus itu terjadi. Nah, di sini saya mengambil contoh judul tentang studi kasus implementasi sistem bagi hasil pada pembiayaan mikro di BMT Al Barokah Surabaya. Kenapa saya mengambil judul tersebut? Yang mana meskipun banyak BMT ini itu menggunakan sistem bagi hasil, tapi pada kenyataannya tiap BMT ini itu punya cara tersendiri dalam menerapkan sistem bagi hasil tersebut. Jadi setiap prakteknya itu tidak selalu sama antara satu dengan yang lain. Nah, maka dari itu saya ingin memahami secara mendalam bagaimana sistem bagi hasil tersebut. Terus untuk data pendukungnya kita bisa ngambil dari data OJK atau dari laporan tahunan BMT Al Barokah itu sendiri. Nah, untuk rumusan masalahnya adalah salah satunya yaitu bagaimana pemahaman si nasabah ini terhadap sistem bagi hasil. Nah, tujuannya yaitu untuk kita itu mengetahui sejauh mana pemahaman nasabah tersebut terkait sistem bagi hasil. Nah, untuk pendekatannya di sini termasuk pendekatan kualitatif. Terus jenis penelitiannya yaitu studi kasus, dan untuk objeknya yaitu BMT Al Barokah Surabaya. Terus untuk subjeknya yaitu pengelola BMT itu sendiri, dan juga ada nasabah dari usaha mikro. Nah, untuk jenis datanya itu menggunakan data primer. Terus alat atau instrumen datanya yaitu wawancara, observasi, dan juga berupa dokumentasi. Nah, untuk uji keabsahan datanya itu menggunakan triangulasi sumber data. Dan teknik analisis datanya yaitu ada reduksi data, penyajian data, dan juga kesimpulan. Nah, itu termasuk terkait penelitian studi kasus. Selanjutnya yang kedua ada penelitian studi fenomenologi, yang mana studi fenomenologi adalah metode penelitian yang mengeksplorasi pengalaman hidup manusia secara mendalam untuk memahami makna di balik pengalaman tersebut. Nah, biasanya ini tuh berfokus pada bagaimana si individu ini mengalami, merasakan, dan memaknai suatu fenomena dalam kehidupan mereka. Nah, di sini saya mengambil contoh judul tentang pengalaman nasabah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah di BSI Mojokerto. Kenapa saya mengambil judul tersebut? Yang mana masih banyak nasabah ini tuh menghadapi kesulitan untuk membayar angsuran di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu.
Maka dari itu saya mengambil judul tersebut. Nah, untuk data pendukungnya itu bisa kita ambil dari data dari OJK. Dan untuk rumusan masalahnya adalah salah satunya yaitu bagaimana dampak pengalaman tersebut terhadap persepsi nasabah terhadap bank. Nah, tujuannya yaitu untuk memberikan masukan terhadap peningkatan pelayanan di bank syariah itu sendiri. Nah, untuk pendekatannya yaitu di sini termasuk pendekatan kualitatif. Untuk jenis penelitiannya yaitu jenis penelitian fenomenologis. Nah, untuk objek penelitiannya yaitu di sini objeknya BSI Mojokerto, dan untuk subjeknya yaitu nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. Nah, untuk jenis datanya yaitu menggunakan data primer, dan alat atau instrumen datanya menggunakan wawancara, observasi, dan bisa juga menggunakan dokumentasi yaitu berupa rekaman suara. Nah, untuk uji keabsahan datanya yaitu menggunakan member check, dan untuk teknik analisis datanya yaitu menggunakan intuiting, terus ada analyzing dan juga describing. Nah, ini terkait studi fenomenologi. Selanjutnya yang ketiga ada penelitian studi pustaka, yang mana studi pustaka adalah metode penelitian yang mengandalkan sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen lainnya untuk mengumpulkan dan untuk menganalisis informasi tanpa melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung. Nah, di sini saya mengambil contoh judul tentang analisis konseptual prinsip makosid syariah dalam pengembangan produk keuangan syariah. Kenapa saya mengambil judul tersebut? Yang mana masih sangat minim pemahaman tentang tujuan utama syariah dalam mengembangkan produk itu sendiri. Jadi banyak produk-produk yang belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai dan tujuan syariah yang sebenarnya. Maka dari itu saya tertarik untuk mengambil judul tersebut. Nah, untuk data pendukungnya itu bisa kita ambil dari artikel-artikel orang lain ataupun dari buku-buku ilmiah itu sendiri. Untuk rumusan masalahnya adalah salah satunya yaitu sejauh mana prinsip makosid syariah sudah diterapkan dalam produk syariah. Nah, tujuannya yaitu untuk kita memahami secara mendalam tentang makosid syariah dalam produk syariah itu sendiri. Nah, untuk pendekatannya di sini menggunakan pendekatan kualitatif. Terus jenis penelitiannya yaitu studi pustaka, dan untuk objeknya yaitu di sini objek penelitiannya adalah literatur makosid syariah dan produk keuangan. Dan untuk subjek penelitiannya yaitu menggunakan bisa dokumen, terus arsip ataupun buku dan jurnal-jurnal. Nah, untuk jenis datanya yaitu menggunakan data sekunder. Untuk alat atau instrumen datanya yaitu menggunakan buku, jurnal, ataupun kartu kutipan. Dan untuk teknik analisis datanya yaitu menggunakan Miles and Habermas. Nah, ini terkait studi
kepustakaan. Selanjutnya yang keempat yaitu penelitian studi etnografi. Yang mana studi etnografi adalah metode penelitian yang mempelajari kehidupan dan budaya suatu kelompok masyarakat melalui pengamatan secara langsung dan partisipasi dalam kehidupan sehari-hari mereka dalam jangka waktu yang relatif lama. Nah, di sini saya mengambil contoh judul tentang pola transaksi dan nilai-nilai keislaman dalam komunitas pedagang pasar tradisional di Yogyakarta. Kenapa saya mengambil judul tersebut? Yang mana banyak pedagang yang menjalankan usaha dengan cara yang sudah diwariskan secara turun-menurun berdasarkan nilai-nilai Islam seperti jujur, amanah, dan tidak curang. Nah, mereka juga mempunyai cara yang unik karena seringkali para pedagang ini itu tidak hanya mengejar keuntungan saja, tetapi juga mengutamakan keberkahan dan hubungan baik dengan pelanggannya. Nah, maka dari itu saya tertarik untuk mengambil judul tersebut. Untuk rumusan masalahnya adalah salah satunya yaitu bagaimana praktik jual beli para pedagang tradisional muslim itu sendiri. Nah, tujuannya yaitu kita itu ingin memahami, ingin tahu bagaimana para pedagang muslim itu mempraktikkan jual beli tersebut. Nah, untuk pendekatannya itu termasuk pendekatan kualitatif, dan untuk jenis penelitiannya yaitu studi etnografi, dan untuk objek dari judul tersebut yaitu objeknya pasar tradisional yang ada di Yogyakarta. Nah, untuk subjeknya yaitu pedagang muslim pasar tradisional tersebut. Nah, untuk jenis datanya yaitu menggunakan data primer, dan untuk alat atau instrumen datanya yaitu bisa menggunakan wawancara, terus observasi secara langsung, dan juga bisa menggunakan dokumentasi berupa video ataupun audio. Untuk uji keabsahan datanya yaitu menggunakan member check, dan untuk teknik analisis datanya yaitu menggunakan deskripsi secara mendalam, terus penyajian datanya, dan juga penarikan kesimpulan. Nah, itu terkait studi etnografis. Selanjutnya yang kelima adalah penelitian studi historis, yang mana studi historis adalah metode penelitian yang mengkaji peristiwa, fenomena, atau perkembangan yang terjadi di masa lalu, yang mana untuk memahami bagaimana hal tersebut itu membentuk kondisi saat ini, atau untuk memberikan pelajaran kepada kita untuk masa depan. Nah, di sini saya mengambil contoh judul tentang sejarah perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Kajian historis 1990 sampai 2020. Kenapa saya mengambil judul tersebut? Yang mana adanya perubahan aturan dan kondisi politik yang mana bisa berdampak langsung ke dunia usaha. Nah, termasuk lembaga keuangan. Misalnya aturan baru bisa mengubah cara kerja mereka, dan juga situasi politik yang tidak stabil itu juga bisa membuat pelaku usaha itu jadi ragu atau berhati-hati dalam mengambil keputusan. Maka dari itu saya tertarik untuk mengambil judul tersebut. Nah, untuk
Data pendukungnya itu bisa kita ambil dari arsip media tentang perkembangan lembaga keuangan dan juga bisa kita ambil dari dokumen resmi dari BI ataupun OJK. Nah, untuk rumusan masalahnya adalah salah satunya yaitu bagaimana sejarah perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Nah, tujuannya yaitu untuk kita itu menelusuri tentang sejarah perkembangan lembaga keuangan syariah itu sendiri. Nah, untuk pendekatannya yaitu pendekatan kualitatif, terus jenis penelitiannya yaitu historis, dan untuk objeknya yaitu sejarah perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Dan untuk subjeknya yaitu bisa berupa dokumen, arsip ataupun tokoh pelaku yang ada dalam sejarah tersebut. Nah, untuk datanya yaitu menggunakan data sekunder. Dan untuk alat atau instrumen datanya yaitu menggunakan dokumen arsip. Dan untuk uji keabsahan datanya yaitu menggunakan triangulasi sumber data. Dan untuk teknik analisis datanya yaitu menggunakan heuristik, terus teknik verifikasi dan juga teknik interpretasi. Nah, itu terkait studi historis. Nah, yang terakhir adalah penelitian ground theory. Yang mana ground theory adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan teori baru berdasarkan data yang dikumpulkan dari lapangan, bukan menguji teori yang sudah ada. Nah, prosesnya yaitu membiarkan teori itu muncul dari data secara alamiah. Di sini saya mengambil contoh judul tentang membangun teori kekuasaan nasabah bank syariah berdasarkan pengalaman dan persepsi pengguna layanan di Kota Bandung. Kenapa saya mengambil judul tersebut? Yang mana saat ini itu belum ada teori yang benar-benar khusus menjelaskan tentang kepuasan nasabah di lembaga keuangan syariah Indonesia. Jadi penelitian tentang kepuasan nasabah ini masih sering memakai teori secara umum. Padahal karakter nasabah syariah itu mempunyai nilai dan harapan yang berbeda dengan nasabah konvensional. Nah, maka dari itu saya tertarik untuk mengambil judul tersebut. Untuk rumusan masalahnya adalah salah satunya yaitu bagaimana pengalaman dan persepsi nasabah terhadap layanan bank syariah. Nah, tujuannya yaitu untuk menggali persepsi nasabah secara mendalam. Nah, untuk pendekatannya yaitu termasuk pendekatan kualitatif, terus jenis penelitiannya yaitu ground theory, dan untuk objeknya yaitu bank syariah di Kota Bandung, dan untuk subjeknya yaitu nasabah bank syariah itu sendiri. Dan untuk jenis datanya yaitu data primer, terus alat atau instrumen datanya yaitu menggunakan wawancara, observasi, dan juga bisa menggunakan dokumentasi. Dan untuk uji keabsahan datanya yaitu menggunakan audit trail atau bisa juga menggunakan triangulasi. Dan teknik analisis datanya yaitu menggunakan open coding, terus axial coding, dan juga selective coding. Nah, itu termasuk terkait studi ground theory. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.